Oke, untuk saat ini perkenalkan nama saya Pak Bana ya. Dan mungkin di sini saya lagi menjadi tour guide. Untuk kunjungan ada salah satu keluarga yaitu yang sedang berkunjung di keraton, yaitu dia YouTuber dan itu nama YouTube-nya itu Fata Morgana News. Dan insya Allah kita akan meliput lokasi-lokasi atau spot-spot yang ada di komplek Keraton Kasepuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Fata Morgana News. Semoga sahabat-sahabat Fata Morgana News semuanya selalu berada dalam lindungan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini Fata Morgana News meliput sebuah liputan yang sangat menarik. Ikutin terus ya sampai habis, sampai tuntas, jangan di skip-skip. Dan yang belum subscribe, ayo aktifkan juga loncengnya, jangan lupa ya. Yuk kita ikuti paparan yang langsung disampaikan oleh tour guide kita, Mang Bana. Selamat menyaksikan. Ikut. Mohon izin, keluarga dari mana nih Bu? Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Campur-campur Bu ya, ada dari Jakarta dan dari Cirebon ya. Mungkin saya akan mulai menjelaskan tentang sejarahnya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan untuk keluarga yang dari Cirebon. Untuk saat ini Bapak Ibu semuanya ya sedang berkunjung di Keraton Kasepuhan ya Bu ya. Kalau Keraton Kasepuhan itu untuk sejarahnya dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1529 Masehi, Bro. Dan Keraton Kasepuhan sendiri itu adalah perkembangan dari keraton pertama. Sebelum ada Keraton Kasepuhan itu ada tempat dinamakan Dalam Agung Pakumati, Bro. Ya, Dalam Agung Pakumati itu dulu dipakai tempat penyebaran agama Islam ya, Bu ya. Jadi untuk pusat pengembangan agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya itu tempatnya di Dalam Agung Pakumati, Bu. Itu dibangunnya lebih awal pada tahun 1430 Masehi, Bu. Terus saya akan jelaskan selanjutnya, Bu. Di sini ada tempat dinamakan Kompleks Siti Injil. Kalau Siti itu tanah, kalau Injil itu tinggi, Bu ya. Dahulu di zamannya kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat bersantainya raja, ada ya. Jadi raja kalau setiap hari Sabtu bersantai di sini sambil menyaksikan kegiatan prajurit yang latihan baris berbaris di alun-alun sana ya Ibu ya. Terus di sini pun ada 5 bangunan nih, Bapak Ibu ada semuanya. Yang paling besar ini mungkin Ibu sedang duduk satu keluarga ini dinamakan Mande Malang Semirang. Itu di zamannya kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya raja dan keluarganya, Bu. Terus samping kanannya ada Mande Semakinandu, itu di zamannya kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya para penghulu keraton. Dan samping kirinya ada Mande Pandawa 5, itu di zamannya kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya para penasehat pribadi raja. Mungkin kalau orang tua zaman dulu ada kalau bikin apapun untuk mengenang anak cucu
untuk kemudian harinya itu pasti ada artinya Bu ya. Saya akan jelaskan lebih rinci. Di Mande Malang Semirang ini ada jumlah tiang, jumlahnya 20 ada. Itu filosofinya mengacu ke sifat Allah yang 20 ada ya. Yang bunyinya wujud, kidam, bako, dan seterusnya aja Bu ya. Terus di tengah-tengah Mande Malang Semirang ini ada 6 tiang, artinya mengacu ke rukun iman, ada 6 ada ya, seperti itu. Terus Bapak lanjut lagi, di samping kanannya ada Mande Semakinandu, di sana tiangnya ada 2, itu artinya mengacu ke 2 kalimat syahadat, ada 2 ya. Terus di samping kirinya ada Mande Pandawa 5, itu di zamannya dipakai tempat duduknya para penasehat pribadi raja. Di sana tiangnya ada 5 ya, Bapak Ibu ada ya. Itu di Mande Pandawa 5 itu artinya atau filosofinya mengacu ke rukun Islam atau waktu sholat, ada 5 waktu ya Bu ya, seperti itu. Terus 2 mande lagi, satunya mande pengiring dan satunya mande karismen. Kalau mande pengiring dipakai tempat duduknya para pengawal pribadi raja. Kalau mande karismen tempat dimainkannya gamelan gong sekaten. Kemarin ada pementasan gamelan gong sekaten Bu ya. Dan kalau gamelan gong sekaten itu yang biasa dimainkan dalam 1 tahun 2 kali Bu, setiap hari Lebaran Idul Fitri dan hari Lebaran Idul Adha, seperti itu ya Bu ya. Itu fungsinya untuk penyambutan apabila Sultan setelah turun surat Id ya Bu ya. Sultan sendiri melaksanakan sholat Idnya di Masjid Agung. Setelah selesai, dia sambil pulang ke istananya disambut atau diiringi dengan gamelan gong sekaten. Di sana tiangnya ada 8, 2 mande ini ya, Bapak Ibu ada ya. Itu artinya mengacu ke 8 titik penjuru mata angin ada ya. Kalau mata angin itu ada 8 titik ada. Mungkin kalau di Cirebon sini baratnya ke sana ada ya. Barat, timur, utara, selatan, barat daya, barat laut, timur laut, dan tenggara Pak ya. Simbolnya ada di 2 mande itu Pak ya, mande pengiring dan mande karismen. Mande pengiring. Ya. Mungkin penjelasan saya sudah jelas dengan rinci Bu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, ayo kita langsung ke museum ya. Mande itu balai-balai. Mande itu untuk sembutan bangunan yang tanpa dinding Pak ya, seperti balai-balai. Balai-balai ya. Ya. Ini kita menuju kemana lagi nih Pak sekarang? Bapak. Ke museum. Ya. Dan di sini masih ada yang perlu dijelasin, ada 2 batu itu Pak. 2 batu itu dinamakan Linggayoni, itu simbol Adam dan Hawa atau simbol laki-laki sama perempuan ya. Oh gitu. Ya. Ya. Tapi kalau dinamakan alat, benda itu dulu di Cirebon itu tempat pembikinan terasi Pak. Mungkin kalau di alat penumbuk ya Pak ya, antara lumpang sama alu ya Pak ya. Lumpang sama alu. Ini ya. Di Cirebon itu tempat bikin terasi, mungkin alatnya ini ya, seperti itu ya Pak ya. Iya, alu ya. Ya mungkin kalau di daerah Sunda atau di daerah yang lain itu tempat menumpuk padi ya Pak. Kalau di sini tempat bikin terasi ya. Ya.